Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang penting secara khusus di dalam keselamatan hidup umat manusia, dan ini menjadi tugas atau tanggung jawab kehidupan orang-orang percaya yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya maksudkan adalah hal yang berkaitan dengan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan sebagai orang percaya, dan secara khusus kita yang sudah menerima dan mengalami Injil itu. Karena Injil memiliki pengaruh yang begitu besar dan bahkan konsekuensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena setiap orang yang percaya itu akan mengalami keselamatan, sedangkan orang yang tidak percaya akan mengalami kebinasaan. Inilah yang tertulis di dalam kitab suci Injil, kitab suci yang diyakini oleh umat Kristen, bahwa Injil itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang Injil, tentunya banyak orang yang tidak senang dengan apa yang kita katakan tentang Injil, yang tentunya itu mengarah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Secara khusus orang-orang yang di luar Kristen, baik Islam maupun yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya Injil untuk disampaikan karena ini terkait dengan keselamatan hidup orang yang mau menerima Injil ini. Lalu kemudian kita bisa melihat saudara-saudara bahwa di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini adalah perintah dari Tuhan kita yang langsung disampaikan kepada para murid, dan itu diteruskan oleh para murid hingga sampai saat ini. Setiap kita orang-orang percaya boleh menerima dan mempercayai Injil itu. Hal ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan memiliki maksud, rencana yang indah untuk kita menjadi duta besar atau menjadi alatnya memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita melihat perkembangan sekarang ini saudara-saudara, bahwa ada banyak Injil-Injil yang muncul, bahkan itu dikatakan sebagai Injil palsu, karena apa yang tertulis di dalamnya dan apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Seperti halnya Injil Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yudas, Maria Magdalena, dan bahkan saya juga mau mengatakan Al-Quran itu sendiri di dalam kekristenan juga disebut sebagai Injil palsu, karena di dalamnya mencantumkan cerita-cerita tentang Isa Al-Masih atau Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci Injil. Bahkan kalau kita melihat definisi daripada Al-Quran sendiri terhadap Injil, itu sangat berbeda sekali, di mana Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa. Berita Injil bukanlah tentang Isa, karena Isa yang menerima Injil, maka sudah jelas bahwa Injil itu berbeda dengan Isa. Sedangkan yang dimaksud Yesus di dalam kekristenan ketika menyuruh murid-murid memberitakan Injil, itu adalah memberitakan diri Yesus itu sebagai penggenapan dari janji Allah yang telah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian di dalam Al-Quran kita melihat bukti-bukti tersebut di dalam surah Maryam, yaitu surah 19 ayat yang ke-30. Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 46, "Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa."
Isa itu yang menerima Injil itu, dan Injil itu diturunkan kepadanya untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Kalau di dalam kekristenan sendiri, Yesus itu tidak membenarkan Taurat, tetapi Yesus menjadi penggenap dari hukum Taurat itu sendiri, dan dia yang menyempurnakan. Artinya dia yang menjadi penggenap dari apa yang dijanjikan Allah di dalam kehidupan para bapak leluhur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi inilah yang menjadi alasan mengapa orang Kristen meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan Injil palsu, karena apa yang tertulis di dalamnya, bahkan dari definisi Injil ini pun sudah sangat berbeda. Dan kalau kita melihat tentang isi atau cerita daripada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, itu juga sangat berbeda sekali, dan itu lebih mirip kepada Injil-Injil palsu atau Injil-Injil apokrifa seperti Injil Thomas, Injil Pseudo Matthew, dan Injil-Injil apokrifa yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi umat Kristen mengapa mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan Injil Markus yang kita baca tadi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah kita melihat bahwa Injil Markus memiliki otoritas yang begitu kuat dari para rasul yang menerima perintah daripada Yesus Kristus sendiri untuk memberitakan Injil itu. Di dalam pernyataan dari Papias, salah seorang uskup dari Hierapolis sekitar tahun 140 Masehi, dia menyatakan bahwa di belakang Markus itu terdapat saksi mata dan otoritas yang kuat dari Rasul Petrus. Bahkan Markus juga tidak menulis Injil yang kita baca tadi tentang Yesus Kristus itu secara kronologi. Markus mencatat dengan sangat berhati-hati dan begitu akurat dari apa yang dikatakan oleh Petrus. Bahkan dalam Injil Markus ini kalau kita lihat, itu juga terdapat banyak catatan khotbah dari Rasul Petrus sebagai berita daripada Injil. Dan kemudian tradisi-tradisi gereja awal sekitar tahun 160 sampai 180 itu menyatakan bahwa Markus memiliki hubungan yang dekat dengan Rasul Petrus. Dituliskan bahwa Markus menulis Injilnya setelah kematian Petrus. Dia menulis di Italia atau di Roma. Tradisi ini disetujui oleh bapak gereja lainnya seperti Irenaeus dari Lyon dan juga dalam kanon Muratorion itu tahun 200 Masehi. Kemudian pusat gereja awal juga telah mengakui hal ini, ya, dari Hierapolis, Lyon, dan Roma. Tradisi ini kemudian ditegaskan kembali oleh bapak-bapak gereja lainnya seperti Tertullianus dari Afrika Utara dan juga Clement dari Alexandria. Bahkan ketika banyak orang mengatakan bahwa perintah Yesus itu tidak ada karena Injil Markus secara khusus pasal 16 ayat 9 sampai 20 itu tidak ada di dalam naskahnya. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, dari awal bapak-bapak gereja juga sudah mengutip kitab ini atau Injil ini, secara khusus dari Justin Martyr, seorang apologet. Dia mengutip dengan mengatakan going out his apostle proclaim. Kemudian Irenaeus juga dalam bahasa Latin juga menyatakan demikian, mengutip apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-20 itu, dan mengatakan bahwa pada akhir Injil Markus, ya, Markus sendiri mengatakan dan Tuhan Yesus setelah dia berbicara kepada mereka menerima itu, dan Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa itu Injil? Nah, Injil itu adalah berita sukacita, berita gembira yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, dan ini sudah disampaikan sejak manusia jatuh dalam dosa, yaitu sejak Adam dan Hawa. Kalau kita melihat konteksnya, ini berbicara tentang kemenangan atas kuasa dosa atau atas maut. Dalam Kejadian 3 ayat 15 berbicara tentang permusuhan antara keturunan perempuan dan juga ular, di mana keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari ular. Artinya saudara-saudara, ini bicara tentang kemenangan yang Allah janjikan
yang akan hadir melalui keturunan perempuan. Dan bahkan orang-orang Yahudi sendiri juga setuju mengenai hal ini, bahwa ini berbicara tentang kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan Alkitab menulis sendiri bahwa hal ini disampaikan secara terus-menerus kepada para bapak leluhur dan juga kepada para nabi, sampai kepada Abraham dan juga keturunannya, bahwa diyakini Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Alkitab menulis penggenapan hal ini di dalam Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan berbicara tentang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, ini juga merujuk kepada diri Yesus Kristus yang nantinya kelak akan dikorbankan sebagai satu-satunya korban yang sempurna bagi penebusan dosa manusia. Dan ini dilakukan oleh Yesus Kristus dengan mati di kayu salib. Terlihat jelas di dalam Markus pasal 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah Yesus dikatakan sebagai penggenap dari apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Yesus tidak hanya mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan kemenangannya atas maut. Sehingga sebelum Yesus menyuruh atau memerintahkan murid-murid memberitakan Injil, Yesus mengatakan kepada murid-murid, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga akan menerima kuasa seperti yang ada di dalam diri Yesus Kristus, kuasa di surga dan di bumi. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Artinya, ketika Yesus memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil, ini tidak dimaksudkan bahwa para murid memberitakan dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemauan mereka sendiri, dengan kepintaran mereka sendiri tentang apa yang mereka tahu dari Injil itu. Tetapi Yesus mau bahwa mereka juga melakukannya itu dengan kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu sebab Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudara, penting Injil untuk disampaikan. Injil yang benar tentang Yesus Kristus yang adalah penggenapan dari apa yang disampaikan di dalam kitab suci perjanjian lama dan juga para nabi, telah diselewengkan dengan munculnya banyak Injil-Injil palsu yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu kemudian Injil penting untuk disampaikan karena di dalamnya ada kuasa. Ketika kita menyampaikan hal itu, maka Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang mau mendengar dan menerima Injil itu sendiri. Maksudnya adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Perintah Yesus di sini adalah memberitakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata memberitakan adalah perintah Yesus yang mirip dengan pemberitaan, dengan meneriakkan apa yang memang perlu didengar. Dalam bahasa aslinya itu bicara tentang proclaim aloud, memproklamirkan dengan suara yang keras. Dari bahasa Yunani keruso. Dan inilah yang menjadi penekanan dari pesan Yesus kepada para murid. Banyak orang mengatakan bahwa penekanannya itu adalah pergi. Jadi harus pergi. Tetapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, pergi di sini lebih merujuk kepada kata partisip. Yang menjadi penekanannya adalah memberitakan. Kalau yang menjadi penekanannya adalah pergi, maka saudara-saudara, kadang orang banyak pergi ke berbagai tempat, tetapi tidak tahu apa yang dilakukannya. Itu sebabnya Yesus menekankan dengan kata beritakanlah. Artinya Injil itu harus disampaikan, dikumandangkan kepada banyak orang. Dan itu disampaikan dimanapun kita berada.
dimanapun kita pergi, ya, ketika kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu di dalam pulau maupun di luar pulau, artinya dimanapun kita pergi, kita harus ingat kata memberitakan. Dan apa yang diberitakan tidak lain adalah Injil itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagai orang percaya, kita tentunya dalam melakukan hal ini tidak hanya berpikir bahwa karena ini perintah saya harus melakukan, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita sendiri telah mengalami keselamatan itu. Kita sendiri telah mengalami Injil itu dengan kesadaran penuh dan melihat bahwa itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena kita sadar bahwa itulah yang diperlukan oleh setiap manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kata memberitakan ini memberitakan dengan tegas, dengan suara keras, artinya berbicara tentang kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk apa? Untuk bertobat dari kehidupan yang dijalani sebelumnya. Seperti halnya Yohanes Pembaptis meneriakkan tentang berita pertobatan, demikianlah juga Injil ini harus disampaikan kepada banyak orang, agar setiap orang yang belum mendengarkan Injil, mereka boleh mendengarkan Injil ini dan mengalami keselamatan daripada Tuhan sendiri. Lalu kemudian, siapa yang harus mendengarkan Injil? Dikatakan segala makhluk, yang artinya adalah setiap ciptaan. Apakah ini termasuk hewan? Apakah ini termasuk roh jahat dan lain sebagainya? Karena mereka juga adalah ciptaan. Tentunya tidak. Yang saya maksudkan di sini adalah ciptaan yang memerlukan keselamatan daripada Tuhan sendiri. Yang tidak lain adalah manusia. Seluruh makhluk mengindikasikan bahwa memberitakan Injil tidak cukup untuk orang-orang Kristen saja, dan tidak cukup diberitakan di mimbar saja, tetapi diberitakan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ini mengingatkan apa yang disampaikan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 6-7, bagaimana ketika Tuhan menyampaikan tentang dirinya kepada bangsa Israel, maka Tuhan menghendaki supaya umatnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengingat hal itu, bahkan mengajarkannya dimanapun mereka berada, apabila mereka baring, apabila mereka berada dalam perjalanan, dan dimanapun mereka berada, mereka harus membicarakan hal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi berita penting bagi kita semua, bahwa Injil itu memiliki signifikansi penting bagi keselamatan hidup orang percaya. Dalam hal ini Injil itu memiliki kuasa, dan kuasa itu bukan dari dunia ini tetapi dari surga. Itu sebabnya bahwa Injil perlu diberitakan, karena Injil juga bukanlah rekayasa manusia, bukanlah rekayasa dari Yesus Kristus, bukanlah rekayasa dari para murid Yesus, melainkan fakta yang penuh dengan makna. Perlunya Injil untuk diberitakan karena Injil juga sudah banyak diselewengkan oleh banyak orang. Siapakah yang harus memberitakan Injil? Tentunya adalah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan Injil itu kepada orang lain, sehingga kita tidak menjadi orang yang egois. Kepada siapakah Injil diberitakan? Kepada setiap orang yang memerlukannya, kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini, yang perlu akan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat memberkati kita dan menolong kita untuk hidup semakin serupa dengan Kristus dan giat di dalam melakukan pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.